Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas materi-materi matematika yang sudah kita pelajari di kelas 10 semester 1 ini. Nah, di semester 1 ini kita sudah mempelajari banyak materi, yakni yang pertama ada eksponen dan logaritma, selanjutnya yang kedua ada barisan dan deret, dan yang terakhir yaitu ada trigonometri. Yang pertama, kita masuk ke dalam materi eksponen dan logaritma. Nah, untuk eksponen sendiri ialah bilangan berpangkat yang menunjukkan perkalian berulang-ulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Eksponen merupakan salah satu konsep dasar matematika. Bentuk umum eksponen ini ialah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A hingga seterusnya, lalu bisa disebut juga dengan A dikali A sebanyak N faktor. A pangkat N ini bisa dibaca juga dengan A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan real dalam bilangan berpangkat. Lalu A yakni bilangan pokok atau basis dan N ialah besar pangkat atau eksponen. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus atau sifat-sifat yang dimiliki oleh eksponen. Pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N maka menjadi A pangkat M plus N. Lalu yang kedua ada A pangkat minus M menjadi 1 dibagi A pangkat M. Lalu yang ketiga ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurang N. Lalu yang terakhir ada N akar A pangkat M menjadi A pangkat M dibagi N. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama ada 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 plus 4, yakni menjadi 5 pangkat 7. Dalam contoh soal ini, kita bisa melihat ia menggunakan sifat yakni A pangkat M dikali A pangkat N, yakni menjadi A pangkat M plus N. Lalu yang kedua ada soal yakni 2 akar 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat 4 bagi 2, yang menghasilkan 5 pangkat 2. Dalam soal ini menggunakan sifat yakni N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M bagi N. Lalu yang terakhir, yakni yang nomor 3, ada 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3, yakni sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 3 yang menghasilkan 2 pangkat 6. Pada soal kali ini menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Selanjutnya kita masuk ke dalam logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Dengan kata lain, logaritma adalah bentuk lain dari bentuk pangkat. Logaritma sendiri memiliki bentuk umum yakni A pangkat N sama dengan B, maka bisa disebut juga dengan A log B sama dengan N. A sendiri itu dimaksudkan dengan bilangan pokok atau basis, B yang berarti numerus, dan N yang berarti nilai logaritma. Nah, selain eksponen, logaritma juga memiliki rumus atau sifat-sifatnya sendiri. Pertama ada P log A plus P log B itu sama dengan P log A kali B. Lalu ada P log A dikurang P log B itu maka menghasilkan P log A dibagi B. Lalu ada A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Lalu ada P log A pangkat N itu sama dengan N kali P log A. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal logaritma. Pertama, yakni ada 2 log 3 plus 2 log 4 sama dengan 2 log 3 kali 4, yakni menjadi 2 log 12. Pada soal ini menggunakan sifat P log A plus P log B sama dengan P log A kali B. Lalu yang kedua, yakni ada 2 log 8 dikurang 2 log 4 sama dengan 2 log 8 bagi 4, yakni menjadi 2 log 2 atau bisa disebut juga 1. Hal ini menggunakan sifat P log A dikurang P log B sama dengan P log A bagi B. Lalu yang terakhir yaitu ada 3 log 2 dikali 2 log 4, yakni menjadi 3 log 4. Ini menggunakan sifat yakni A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua yakni barisan dan deret. Untuk barisan ialah suatu daftar benda yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Nah, barisan dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada barisan aritmatika atau barisan hitung. Ialah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Barisan aritmatika ini memiliki bentuk umum yakni A plus B, A plus 2B, sampai seterusnya hingga A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, barisan aritmatika ini juga memiliki rumus, yakni untuk mencarinya menggunakan U N sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B.
UN ini bisa disebut juga dengan suku ke N, lalu A itu disebut juga dengan suku pertama, lalu N dikurang 1 itu jumlah suku sebelumnya, lalu B itu disebut juga dengan beda atau selisih. Lalu yang kedua ada barisan geometri, ialah barisan bilangan yang memiliki perbandingan yang sama antara dua suku yang berurutan. Perbandingan ini juga disebut dengan rasio. Barisan geometri memiliki bentuk umum yakni A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya. Barisan geometri juga memiliki rumus untuk mencarinya, yakni UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. R disebut juga dengan rasio, N disebut juga dengan banyaknya suku, dan A disebut juga dengan suku pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Pada contoh soal barisan aritmatika, yakni pada barisan aritmatika terdapat 7, 5, 3, dan 1, maka suku ke-20-nya adalah, bisa diketahui bahwa suku pertamanya adalah 7, dan bedanya bisa dilihat dari pengurangan oleh suku kedua dikurang suku ke-1, yakni suku kedua yaitu 5 dan dikurang suku ke-1 yaitu 7. Maka 5 dikurang 7 yakni min 2. Lalu langsung saja disubstitusikan kepada rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Maka U 20 sama dengan 7 plus 20 kurang 1 dikali min 2. 7 plus 20 kurang 1, 19 dikali min 2 diturunkan lagi, yaitu 7 plus 19 dikali min 2 yakni min 38. Maka 7 plus min 38 sama dengan min 31. Lalu yang kedua, pada barisan geometri terdapat soal seperti diberikan suatu barisan 3, 9, 27, 81, maka tentukan suku kelima. Maka diketahuinya yaitu rasionya atau bedanya itu dengan suku kedua dibagi dengan suku ke-1, yakni 9 dibagi 3, maka menghasilkan 3. Lalu tinggal disubstitusikan saja kepada rumusnya, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Maka U5 sama dengan 3 dikali 3, 5 pangkat 5 dikurang 1, yakni 3 dikali 3 pangkat 4. Maka menghasilkan 3 kali 81, yaitu 243. Selanjutnya ada deret. Deret ialah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Deret juga terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada deret aritmatika, ialah jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan. Deret aritmatika ini memiliki bentuk umum yakni Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 sampai seterusnya. Deret aritmatika ini juga memiliki rumus yakni Sn sama dengan N dibagi 2 A plus UN atau N dibagi 2 2A plus N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan sebagai Sn yaitu jumlah N suku pertama, A yaitu suku pertama, B yaitu beda, dan N yaitu banyaknya suku. Lalu yang kedua ada deret geometri, ialah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Deret geometri ini memiliki bentuk umum A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, hingga AR pangkat N dikurang 1. Rumus deret geometri ini dibagi menjadi dua, yaitu deret naik yang berarti R lebih besar dari 1 dan deret turun yang berarti R lebih kecil daripada 1. Pada deret naik yakni rumus seperti Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Pada deret turun Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R pangkat N. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal deret. Pada deret aritmatika diketahui sebuah deret yang memiliki 8 jumlah suku. Suku pertama adalah 5 dan masing-masing suku memiliki beda sebesar 4. Jadi sudah diketahui suku pertamanya 5 dan bedanya adalah 4. Tinggal disubstitusikan saja pada rumusnya, yakni Sn sama dengan 1 per 2N, 2A plus N dikurang 1 dikali B. Jadi tinggal dimasukkan, yakni Sn sama dengan 1 per 2, N-nya 8, lalu 2A, 2 kali 5, N dikurang 1, 8 dikurang 1, B-nya adalah 4. Jadi 4 dikali 10 plus 28, maka menghasilkan 142. Lalu pada deret geometri yaitu 1, 3, 9, 27, dan 81, maka hitunglah nilai Sn dalam deret tersebut. Jika N-nya adalah 3, maka tinggal disubstitusikan saja, lalu Sn sama dengan A, R pangkat N, min 1 dibagi R kurang 1. Pada soal ini, maka Sn-nya adalah S3 sama dengan A-nya adalah 1, R pangkat N berarti 3 pangkat 3 dikurang 1, dan R dikurang 1 maka dibagi 3 min 1.
Lalu S3 sama dengan 1 kali 26 dibagi 2, maka S3 sama dengan 13. Maka diketahui nilai Sn untuk N3 adalah 13. Dan terakhir kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga. Kata trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonan yang berarti 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Trigonometri ini memiliki fungsi dasar, yaitu sinus yang biasa kita sebut sin, kosinus yang biasa kita sebut dengan cos, dan tangen yang biasa kita sebut dengan tan. Nah, fungsi-fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung hubungan antara sudut-sudut segitiga. Selanjutnya, terdapat juga rumus perbandingan pada trigonometri, di mana pertama sinus alfa yaitu depan dibagi miring atau bisa disebut juga dengan A per C, lalu ada kosinus alfa di mana samping dibagi miring atau sama dengan B per C, lalu tangen alfa di mana depan dibagi samping sama dengan A per B. Lalu ada juga cotangen di mana itu kebalikan dari tangen, yaitu samping dibagi depan atau disebut juga B per A. Lalu ada sekan alfa yaitu kebalikan dari kosinus alfa, yaitu miring dibagi samping sama dengan C per B. Lalu terakhir ada kosekan alfa yaitu kebalikan dari sinus alfa, yakni menjadi miring dibagi depan sama dengan C per A. Dan yang terakhir kita bakal membahas contoh soal pada trigonometri. Pada soal ini terdapat segitiga siku-siku di mana nilai sisi depan yaitu 7, nilai sisi samping yaitu 24, dan nilai sisi miring yang belum diketahui nilainya. Nah, untuk mencari nilai kosintan pada sebuah segitiga, diperlukan nilai yang lengkap pada setiap sisinya. Jadi kita harus mencari dulu nilai sisi miring pada segitiga tersebut. Untuk mencari nilai sisi miring pada segitiga tersebut, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan AB yaitu 24 dan BC yaitu 7, maka akar 24 kuadrat dan 7 kuadrat sama dengan akar 576 plus 49, maka menghasilkan akar 625. Jadi hasilnya adalah 25. Maka sudah diketahui bahwa sisi miring pada segitiga tersebut adalah 25. Jadi sudah lengkap nilai dari masing-masing sisi pada segitiga tersebut. Jadi untuk menghitung kosintannya tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya. Untuk cos A yaitu samping dibagi miring yaitu menjadi 24 per 25, lalu sin A yaitu depan dibagi miring menjadi 7 per 25, lalu tan A yaitu depan dibagi samping sama dengan 7 per 24. Lalu untuk mencari cos B, sin B, dan tan B, kita bisa melihat POV dari sudut B-nya, yaitu dengan cos B sama dengan samping dibagi miring yaitu 7 per 25, lalu sin B depan dibagi miring yaitu 24 per 25, lalu terakhir tan B yaitu depan dibagi samping menjadi 24 per 7. Jadi itulah jawaban untuk contoh soal pada trigonometri ini. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembahasan materi matematika pada semester 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.